Wichita, Kansas menjadi kota kematian bagi Charlie Otero. Di sanalah anggota keluarganya dihabisi tanpa ampun. Selama puluhan tahun, kasus kematian keluarganya nggak terungkap. Selama itu juga, Charlie hidup dalam kesedihan dan kemarahan, menunggu momen untuk membalaskan kematian keluarganya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Tepatnya pada tahun 1974, Joseph Otero bersama istrinya Julie dan kelima anaknya memulai kehidupan baru di Wichita, Kansas. Charlie dan adik-adiknya tumbuh di tengah kasih sayang kedua orang tuanya. Meskipun hidup mereka terbilang sederhana, mereka keluarga yang harmonis. Tetapi siapa sangka, kepindahan mereka ke Wichita menjadi awal dari sebuah tragedi yang dikenang sebagai salah satu penghilangan nyawa paling mengerikan di Amerika. Pagi hari tanggal 15 Januari tahun 1974, Charlie yang saat itu masih berumur 15 tahun meminta ayahnya mengantarnya ke sekolah lebih awal karena harus mengikuti ujian. Joseph pun mengantar Charlie bersama dua anaknya yang lain, Danny dan Carmen. Hari itu Charlie sangat bersemangat karena dia berhasil menyelesaikan ujian sekolahnya dengan baik. Dia juga nggak sabar ingin cepat menunjukkan kepada ayah dan ibunya bahwa dia mendapat nilai ujian yang bagus. Tetapi saat Charlie tiba di rumah, dia merasa aneh. Nggak biasanya pagar halaman belakang rumahnya dibiarkan terbuka begitu saja. Saat Charlie masuk ke dalam rumah, kondisi rumah sudah berantakan. Dompet ibunya tergeletak di atas kompor dengan posisi terbalik. Gak lama kemudian, Charlie mendengar suara Danny dan Carmen memanggilnya dari kamar orang tuanya. Danny dan Carmen yang sudah lebih dulu pulang ke rumah, menemukan orang tua mereka sudah sekarat di kamar. Mereka sempat mencoba membantu, tetapi semua sudah terlambat. Joseph Otero tergeletak di lantai dengan leher yang terikat ikat pinggang, sementara Julie terkapar berlumuran darah di samping Joseph. Saat Charlie menyentuh kedua orang tuanya, dia sadar bahwa orang tuanya sudah meninggal. Suasana itu sangat mencekam. Dia merasakan ketakutan sekaligus kengerian dan kesedihan di waktu bersamaan. Charlie meminta adiknya menelpon polisi, tetapi ternyata sambungan telepon di rumahnya sudah diputus. Akhirnya Charlie berlari ke rumah tetangga mereka untuk meminta bantuan. Saat polisi tiba, Charlie langsung meminta salah satu petugas untuk langsung ke sekolah Joey dan Josie. Dia nggak mau adik-adiknya terlanjur pulang dan melihat situasi mengerikan itu. Tetapi dia nggak tahu kalau hari itu nggak hanya orang tuanya yang menjadi korban. Petugas yang merasa iba memeluk Charlie dan mengatakan bahwa Joey dan Josie ada di dalam rumah dan mereka juga meninggal. Mendengar hal itu, Charlie hanya bisa terduduk lemas. Dia nggak pernah menyangka, dalam satu hari dia akan kehilangan orang tua dan adik-adiknya sekaligus. Sekilas Charlie terbayang dengan Joy, adiknya yang periang dan tampan. Juga Josie, si pemalu yang bermimpi ingin menjadi seorang seniman. Tetapi untuk selamanya, Charlie nggak akan pernah melihat keriangan Joy atau melihat Josie menjadi seorang seniman. Tragedi itu sudah merenggut kebahagiaan keluarganya. Joy ditemukan dalam keadaan terikat di kamarnya dengan tas yang menutupi wajahnya. Saat polisi memeriksa ruang bawah tanah, mereka melihat sesuatu yang mirip karung tinju tergantung di ruangan itu. Tetapi setelah mereka menyalakan lampu dan melihat lebih dekat, mereka menemukan Josie yang tewas dengan tubuh penuh luka penganiayaan. Kejadian itu nggak hanya menyakitkan bagi Charlie, tetapi juga menimbulkan kebenciannya kepada Tuhan. Dalam kesedihan dan kemarahannya, Charlie terus bertanya, kenapa Tuhan gak membantu dan membiarkan keluarganya meninggal seperti itu? Semenjak itulah, Charlie gak lagi mengenal agama. Sementara pihak kepolisian menduga kasus ini berkaitan dengan transaksi obat-obatan terlarang. 1 bulan kemudian, pada Februari tahun 1974, Charlie dikirim ke New Mexico bersama adiknya Danny dan Carmen untuk tinggal bersama seorang paman dan memulai kehidupan yang baru. Tetapi Charlie sudah kehilangan arah dan tujuan hidup. Charlie yang sebelumnya menjadi anak pintar, selalu berprestasi, mulai berubah drastis. Dia mengidap PTSD, dia juga mulai suka minum dan menggunakan obat-obatan terlarang. Semua itu untuk mengalihkan ingatannya pada kejadian tragis yang menimpa keluarganya. Bahkan gak jarang Charlie terbangun dari tidurnya
karena merasa seseorang sedang mengincar nyawanya. Kadang dia berpikir, andai saja saat itu dia di rumah atau andai saja dia nggak ke sekolah, mungkin situasinya akan berbeda. 4 bulan kemudian, tepatnya 4 April tahun 1974, saat polisi belum menemukan petunjuk kematian keluarga Charlie, hanya berjarak 2 mil dari rumah keluarga Charlie, seorang pria muda yang terluka parah di wajahnya berlari histeris meminta pertolongan orang-orang sekitar. Dia terus berteriak meminta seseorang segera menelpon polisi. Dia mengatakan bahwa seseorang mencoba menghabisinya dan adiknya terjebak di dalam rumah. Saat polisi tiba, adiknya yang bernama Catherine Bragg ditemukan dalam keadaan terikat stocking nilon dengan tubuh penuh luka-luka. Catherine masih dalam keadaan hidup, tetapi sayangnya dia meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Untungnya kakak Catherine, Kevin, yang mengalami luka parah di bagian kepala masih bisa diselamatkan. Walaupun dua kasus ini berada di lokasi yang berdekatan, pihak kepolisian nggak mengaitkan kasus Catherine Bragg dengan keluarga Charlie, karena nggak banyak kesamaan dalam dua kasus itu. Keluarga Charlie meninggal karena pencekikan, sementara Catherine Bragg meninggal ditikam. Tetapi stocking nilon yang ditemukan pada kasus kematian Catherine juga ditemukan dalam kasus kematian keluarga Charlie. Sambungan telepon di rumah mereka juga sama-sama terputus. Tetapi dua hal itu belum cukup kuat untuk mengaitkan kedua kasus itu. Untungnya polisi mendapatkan petunjuk baru dari keterangan Kevin yang sempat melihat wajah pelaku. Mereka merilis sketsa wajah pelaku ke seluruh outlet berita. Dari rilisnya sketsa itu, polisi sempat menerima banyak informasi. Tetapi nggak ada satupun yang menuntun ke titik terang penyelidikan. Sampai akhirnya sekitar 6 bulan kemudian, pada Oktober tahun 1974, polisi menangkap 3 orang pelaku yang diduga sebagai tersangka yang menghabisi keluarga Charlie. Publik pun merasa lega karena pelaku akhirnya tertangkap. Tetapi nggak lama setelahnya, seorang reporter mendapat telepon dari orang misterius yang memintanya menuju ke perpustakaan umum Wichita untuk mengambil surat yang tersimpan di dalam sebuah buku. Surat itu berisi pengakuan seseorang yang mengaku dialah yang menghabisi keluarga Charlie. Di dalam surat itu, tertulis kalimat, "Saya melakukannya sendiri." Termasuk cerita detail bagaimana keluarga Charlie dieksekusi. Persis dengan apa yang ditemukan polisi di TKP, seolah si pelaku menikmati perburuan dirinya. Surat itu sebagai peringatan kepada polisi bahwa dia masih bebas berkeliaran. Di akhir surat itu tertanda BTK. Dia mengancam akan mencari korban lainnya dan akan terus melakukannya. Walaupun polisi sudah menyelidiki surat itu, tetapi sampai akhir tahun 1974, mereka nggak menemukan petunjuk apapun. Tahun 1975 berlalu dan tahun 1976 segera berakhir, tetapi penyelidikan kasus ini masih belum menemukan titik terang. Charlie Otero yang sudah pindah dari Wichita dan nggak tahu menahu tentang BTK, mencoba menjalani hidupnya dengan damai. Tetapi trauma dan rasa kehilangannya tetap menyakitkan. Dia merasa kehilangan harapan dan perlahan menjadi lebih buruk. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan SMA-nya pada tahun 1977, Charlie memilih hidup di jalanan dan menjadi gelandangan yang akan mencuri untuk makan dan gak segan-segan melakukan tindak kriminal. Sementara itu, pada tanggal 17 Maret tahun 1977, BTK kembali beraksi. Seorang pria menelpon polisi dan mengatakan ada seorang anak laki-laki yang mengetuk rumahnya dan terus mengatakan bahwa seseorang telah melukai ibunya. Saat polisi ke rumah anak itu, mereka menemukan seorang wanita tergeletak di tempat tidur dengan leher terikat dan wajah yang ditutupi tas. Perempuan itu bernama Shirley Vian, single mother yang punya 3 anak. Putranya Steve yang berusia 5 tahun menceritakan bahwa hari itu ibunya sedang sakit dan terus berbaring di tempat tidur. Ibunya meminta Steve membeli sekaleng sup. Tetapi saat Steve pulang ke rumah, seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam rumah mereka sambil menodongkan pistol. Ibunya meminta Steve untuk menuruti apapun ucapan pria itu. Saat itulah, pria itu mengurung Steve dan saudara-saudaranya ke dalam kamar mandi sambil melemparkan selimut dan beberapa mainan. Steve yang mengintip dari celah pintu melihat pria itu mengikat tangan dan kaki ibunya sebelum akhirnya mencekik leher ibunya lalu pergi begitu saja. Setelah BTK pergi, Steve berusaha membuka pintu kamar mandi yang dihalangi dari luar. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Steve pun berhasil keluar.
Dia langsung menghampiri ibunya, berusaha melepaskan tali yang mengikat ibunya. Tetapi Steve yang masih berumur 5 tahun nggak punya cukup tenaga untuk membantu ibunya. Akhirnya Steve berlari secepat yang dia bisa, mendatangi rumah tetangganya untuk meminta bantuan. Saat itulah polisi menyadari bahwa BTK benar-benar melakukan ancamannya. Beberapa bulan setelahnya, tepatnya 7 Desember tahun 1977, BTK menelpon 911 dan memberikan sebuah alamat yang harus mereka datangi. Saat polisi tiba di lokasi, mereka menemukan tubuh seorang perempuan muda yang meninggal dalam keadaan mengenaskan. Perempuan itu menjadi korban ketujuh BTK, tetapi polisi belum juga menemukan petunjuk apapun. Lambatnya polisi mengusut kasus ini membuat masyarakat pada saat itu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Selama bertahun-tahun, BTK menjadi cold case yang gak terpecahkan. Sementara Charlie Otero yang sudah berumur 34 tahun telah menjadi seorang ayah. Tetapi pernikahannya gak seharmonis pernikahan orang tuanya. Kelahiran anaknya memberinya sumber kebahagiaan baru. Tapi trauma dan kemarahannya pada masa lalu masih terus menghantui. Sekeras apapun dia berusaha, Charlie selalu kalah melawan trauma dan kemarahannya. Dia melakukan kekerasan bahkan kepada keluarganya sendiri. Karena inilah, Charlie sempat dipenjara atas kasus kekerasan. Satu-satunya yang bisa membuatnya tenang adalah balas dendam atas kematian keluarganya. Beberapa tahun setelahnya, nggak ada tanda-tanda BTK kembali beraksi. Polisi mengira mungkin dia dipenjara karena kasus lain. Tetapi pada Januari tahun 2004, polisi menerima kiriman surat yang berisi foto SIM seseorang bernama Vicky Wegerle. Di dalam surat itu, terdapat foto Vicky terbaring di lantai kamarnya dalam keadaan mengenaskan. Berita tentang BTK pun kembali menjadi headline news di beberapa surat kabar dan televisi. Saat polisi memeriksa nama pengirim, tertulis Bill Thomas Killman. Lalu, beberapa bulan setelahnya, BTK mulai mengirimi polisi berbagai teka-teki yang dikirim dengan boneka plastik yang terbungkus, semacam clue untuk korban-korban selanjutnya. Polisi mengikuti permainan BTK yang tampaknya menginginkan publisitas atas kejahatannya yang terlihat mampu mengecoh penyelidikan. Polisi terus mengungkap ke publik apa yang dikirimkan BTK, juga menyampaikan perkembangan penyelidikan, walaupun mereka nggak sembarang mempublikasi semua fakta yang mereka tahu tentang BTK. Sepanjang tahun, polisi terus menerima berbagai surat yang berisi clue dari BTK. Pada satu waktu, BTK meletakkan suratnya ke dalam kotak sereal yang ditinggalkan di tempat parkir. Di dalam surat itu, BTK menanyakan apakah polisi bisa melacak sebuah disket. Di titik ini, polisi mulai menyadari bahwa sepertinya orang yang mereka buru nggak terlalu memahami teknologi. Kepada media, seperti biasanya, polisi menceritakan tentang surat itu kepada publik. Mereka juga merespon bahwa mereka memang nggak bisa melacak disket. Sebuah strategi yang sengaja mereka gunakan untuk memancing kelengahan BTK, dan ternyata cara itu berhasil. Nggak lama kemudian, kiriman disket dari BTK pun masuk ke Departemen Kepolisian Wichita. Saat itulah tim forensik langsung menganalisisnya. Dalam hitungan menit, mereka menemukan bahwa metadata pada disket menyimpan nama pengguna komputer dengan nama Dennis, dan informasi yang mengarah ke gereja Christ Lutheran Church. Saat polisi mengulik informasi tentang gereja itu, mereka menemukan sebuah foto seorang pria bernama Dennis Rader. Saking gak percayanya dengan apa yang mereka temukan, polisi mengira BTK sedang menjebak mereka agar salah tangkap. Dennis Rader menjabat sebagai presiden gerejanya. Dia juga petugas penegak peraturan kota Park City. Kehidupannya yang tampak normal membuat polisi sempat gak percaya bahwa seseorang yang selama ini mereka cari bersembunyi di balik topeng religiusnya. Polisi pun menyelidiki rumah Dennis Rader di Park City. Mereka melihat sebuah mobil Jeep Cherokee terparkir di halaman rumah itu. Jenis mobil yang terekam kamera CCTV yang meninggalkan surat BTK di area parkiran. Tetapi polisi nggak terburu-buru. Mereka belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk meringkusnya. Untungnya walaupun pada tahun 1974 teknologi belum secanggih sekarang, polisi mengawetkan barang bukti yang mereka punya di tahun itu, sehingga ketika teknologi DNA sudah ada, mereka menggunakan teknologi itu untuk mengungkap kasus ini. Dari pemeriksaan itulah, akhirnya polisi berhasil mengungkap bahwa Dennis Rader adalah BTK yang selama ini mereka cari.
Tepatnya 25 Januari tahun 2005, polisi meringkus BTK saat dalam perjalanan di Park City. Di ruang interogasi, penyidik menyodorkan disket yang dikirimkan Dennis sebagai BTK ke Departemen Kepolisian. Saat itulah Dennis merasa tertipu. Misteri identitas BTK pun berakhir. Selama persidangan, BTK sama sekali nggak menunjukkan penyesalan atas semua yang telah dia lakukan. Sementara keluarga para korban termasuk Kevin, Steve, dan Charlie Otero menghadiri persidangan dengan luka lama yang masih menyisakan trauma. Hari yang ditunggu-tunggu Charlie pun tiba. Dendam yang lama dia pendam, hari itu akan dia balaskan. Satu-satunya yang dia pedulikan dan ingin dia lakukan hanyalah membalas kematian keluarganya. Dia nggak memikirkan bagaimana resikonya. Yang dia pikirkan hanya membalas perbuatan BTK. Dengan tenang, Charlie menunggu momen sambil terus menatap BTK dengan tatapan dingin. Charlie sangat siap untuk membalaskan dendamnya saat itu. Tetapi sebuah panggilan telepon menghentikan tindakannya. Mantan istrinya mengatakan bahwa Joseph putra mereka kritis di rumah sakit karena tertabrak mobil. Saat itulah Charlie yang telah lama meninggalkan agamanya semenjak kematian keluarganya, berdoa kepada Tuhan bahwa dia siap menyerahkan seluruh hidupnya, asalkan putranya selamat. Setelah Dennis Rader dijatuhi hukuman, Charlie meninggalkan semua dendamnya di ruang persidangan dan keluar sebagai pribadi baru. Semua keinginan dendamnya sirna, dan kali ini dia hanya memikirkan keselamatan putranya Joseph. Beberapa bulan kemudian, Joseph akhirnya berhasil melewati masa kritis dan kembali pulih. Selain itu, Charlie juga berteman dekat dengan Steve. Pengalaman pahit yang sama membuat pertemanan mereka lebih hangat. Mereka saling memahami dan saling menguatkan melawan trauma masa lalu yang menimpa keluarga mereka. Terima kasih telah menonton kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita serupa, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya, dan bagikan video ini biar semakin banyak yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita kelam selanjutnya.